Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidi Dirmawan Ali dari Prodi Aquaculture dengan NIM 20304114112. Di sini saya akan mempresentasi mengenai ekosistem estuari. Yang pertama yaitu ekosistem perairan itu apa sih? Ekosistem akuatik ataupun ekosistem perairan adalah ekosistem yang berada di badan air, yaitu suatu ekosistem yang lingkungannya sebagian besar berupa air, di mana tumbuhan dan hewan berinteraksi dengan ciri-ciri kimia dan fisik lingkungan perairan tersebut. Contohnya seperti sungai, air tawar, dan laut. Lalu selanjutnya, estuari itu apa? Estuari sendiri yaitu perairan muara sungai semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut. Sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar dari sungai. Dan estuari juga merupakan daerah yang dinamis. Selanjutnya, mengapa estuari dikatakan daerah yang dinamis? Hal ini dikarenakan di estuari selalu terjadi proses dan perubahan baik lingkungan fisik maupun biologisnya. Bercampurnya massa air laut dengan air tawar menjadikan wilayah estuaria memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan terbentuknya air payau dengan salinitas yang berfluktuasi. Ketika musim berganti, maka akan berganti pula kondisi lingkungannya, komposisi ukuran, maupun jumlah ikan dan biota yang mendiami daerah estuari tersebut. Lalu selanjutnya yaitu, estuari termasuk ke dalam zona apa? Estuari termasuk ke dalam zona peralihan antara lingkungan sungai dengan lingkungan laut. Maka, kondisi estuari dipengaruhi oleh karakter sungai yang membentuknya. Misalnya, banyaknya air tawar dan sedimentasi yang dibawanya, maupun oleh karakter lautan di sisi yang lain, misalnya pasang surut, pola gelombang, kadar garam, serta arus laut. Masuknya air tawar maupun air laut ke estuari merupakan faktor yang meningkatkan kesuburan perairan itu sendiri dan menjadikan estuari sebagai salah satu habitat alami yang mempunyai produktivitas yang tinggi, yaitu berbagai macam ikan, kepiting, serta udang-udangan dengan berbagai ukuran, dari yang besar maupun yang kecil. Selanjutnya, di sini saya mengambil 3 contoh estuari yang ada di Indonesia yang tepatnya terdapat di Kulon Progo. Yang pertama yaitu Sungai Progo di Bandaran Galur. Yang kedua, Sungai Serang di Kalurahan Galagah. Yang ketiga, Sungai Bogowonto di Kelurahan Jangkaran Temon. Dan berikut adalah foto dari ketiga muara sungai yang ada di Kulon Progo tersebut. Dan selanjutnya yaitu, apa sih peran dari ekosistem estuari itu sendiri? Estuari sendiri mempunyai peran ekologis penting, antara lain sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut atau bisa disebut dengan tidal circulation. Lalu, ekosistem estuari juga sebagai penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung serta tempat mencari makanan atau feeding ground. Dan juga estuari itu sebagai tempat untuk bereproduksi dan tempat tumbuh besar, terutama bagi sejumlah spesies ikan dan juga udang. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu simple food chain dalam ekosistem estuari. Dalam ekosistem estuari ini sendiri, simple food chain-nya yaitu yang pertama energi surya, lalu dilanjutkan ke fitoplankton, lalu dilanjutkan ke zooplankton, lalu ke bentos, setelah itu ke ikan kecil, lalu ke ikan dewasa, dan yang terakhir adalah manusia ataupun bisa dikonsumsi oleh manusia itu sendiri.
Dan mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.